Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Faslun syurutul wudu'i asharatun. Ayo Mas. Faslun utawi pilih fasal syurutul wudu'i asharatun al-islamu. Utawi pira-pira syarat wudu iku 10. Siji iku Islam, wat tamizu lan pinter, wan naqa'u lan suci, anil haidi wan nifasi saking haid dan nifas, wa amma yamna'u wasulal ma'i lan saking barang kang apa barang ing tumekone banyu, ilal basyarati marang kulit, wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a dan arep ora ana ing atase kauta apa barang kang ngruwaken wal ilmu bi fardiyatihi ing banyu lan weruh kalawan keperduane wudu, wa an la ya'taqida fardhon min furudihi sunnatun lan arep ora nitekan ing fardu suci setengah saking pira-pira fardune wudu ing sunnah. Wal ma'u tahuru lan banyu kang nyuciaken, wa dukhulul waqti lan mancing waktu, wal muwalatu lan noleh lida imil hadathi kaduwe wong kang langgeng hadate. Cercer Mas. Tahu cercer apa? Beser ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i asharatun. Jadi syarat sahnya wudu itu ada 10. Kalau furudul wudu'i sittatun. Kalau fardunya wudu ada 6. Jadi syarat sama furud itu enggak sama. Fardu sama syarat tidak sama. Masih ingat furudul wudu'i sittatun apa aja? 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, terus 4 membasuh kepala, 5 membasuh kaki, 6 tartib. Harus paham. Kalau furud itu kelakuannya wudu, kalau syarat di luar kelakuan wudu yang harus kita hadirkan. 1, apa syaratnya sahnya wudu itu? 1, al-Islam, harus orang Islam. Jadi kalau orang kafir berwudu tidak sah. Ini sampean tuh jangan main-main kafir-kafiran ya. Tamyiz dan tamyiz, syaratnya tamyiz kemarin ada 2, 1 umur tamyiz umur berapa? 7 tahun. Dan ini syarat yang kedua, dia paham antara yang baik dan yang jelek, membedakan antara, contohnya para guru dulu, antara kopi sama kopi sama apa?
sama jamu, sama-sama hitamnya ya. Wan naqa'u anil haid wan nifas, dan harus suci, harus bersih dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basar, dan harus menghilangkan apa-apa yang menjadi penyebab air tidak sampainya ke kulit. Wa an la yakun anal udwi ma yughayyirul ma, dan juga air yang kita buat wudu harus bersih, tidak sampai merubah air yang sangat dulu. Seperti apa dulu? Seperti air kopi, suci tapi tidak menyucikan. Wal ilmi wa fardiyatihi, dan juga harus paham, harus mengerti fardunya wudu yang ada 6 itu harus paham sampean itu. Ada 6 betulan enggak? 6 ya? La yaktaqidah fardan min furudihi sunnatan. Jadi tidak boleh takidan berprasangka bahwa yang furud itu sunnah, itu enggak boleh. Jadi sampean membasuh tangan itu wajib dianggap sunnah, itu enggak boleh. Wal ma'u tahuru, dan airnya harus suci. Wa duhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Wa duhulul waqti maksudnya masuk, ini bagi orang yang punya penyakit ya. Wa duhulul waqti, jadi wudunya itu tatkala masuk waktu sholat. Wal muwaladu lidaimil hadas, yang suka hadasnya itu daim itu selalu mengeluarkan hadas, beser atau apa itu bahasa Inggrisnya itu cercer ya. Cercer. Baik. Yang pertama, syurutul wudhi hasoroh, itu yang pertama harus Islam. Jadi kalau orang kafir tidak sah wudunya. Saya ambil wudu tadi. Katanya siapa? Presiden Amerika siapa dulu itu? Setelah George Bush itu. Bukan. Siapa? Donald Trump ambil wudu dia. Saya ambil wudu, tetap enggak sah karena kafir ya. Syaratnya satu harus Islam. Sampean yakin sampean Islam ini? Yakin ya? Karena keturunannya orang Islam, jadi otomatis Islam. Ini ada Mas Ian ini baru masuk Islam, dia mu'alaf, baru belajar. Butuh imam, butuh bukan ya. Dia belajar supaya jadi imam. Banyak-banyaklah minta doa sama yang mu'alaf, karena orang mu'alaf itu lagi suci bagaikan bayi baru dilahirkan. Terus boleh sampean bersedekah uang yang banyak 1 juta. Jadi kalau di asrama ini ada 70 orang 1 jutaan, jadi dapat 70 juta. Enak beli mobil. Wa tamyiz, jadi harus tamyiz. Harus memenuhi 2 syarat. 1 sudah umur 7 tahun, 2 harus sudah bisa membedakan antara yang baik sama yang jelek. Yang ketiga, wan naqa'u anil haid wan nifas. Jadi sampean kalau tatkala haid enggak boleh niat ambil wudu, itu enggak boleh.
Mandi boleh. Raut boleh, raut. Tahu raut? Basuh muka tapi nggak boleh nih niat wudu. Kalau sampean main-main dalam hal hukum syariat haram. Ya. Di sampean pas haid aku tak niat wudu ah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Haram sampean tuh. Enggak boleh dibuat main-main ya. Hukum syariah enggak boleh dibuat main-main. Wan nifas. Ada yang nifas enggak di sini nih? Belum ya? Belum. Nifas, jadi biasanya habis melahirkan keluar darah, itu namanya darah nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basar. Jadi tidak boleh ada penghalang sehingga tidak tersampainya air ke atas kulit. Apa contohnya? Isolasi. Di wajahnya sampai karena malu sampai isolasi gitu ya. Enggak boleh ya. Apalagi cat yang sudah mengering enggak boleh, harus dibersihkan dulu. Apalagi tato itu di dalam kulitnya, enggak di atas kulit. Kalau tatoan, tahu tatoan yang ditempel itu loh, itu yang enggak bisa masuk air. Kalau tato bisa, karena tato itu di dalam kulit ternyata, di bawah kulit, bukan di atas kulit. Kalau stiker, tatoan itu kayak sampean itu loh, Batman apa gitu kan. Itu enggak boleh. Walaupun tato itu hukumnya haram, tapi karena di dalam kulit sah utuhnya masuk air. Apalagi yang menghalangi? Apa? Minyak misalnya. Hina, tahu hina? Apa itu? Pacar. Bukan pacarnya sampean, bukan. Pacar yang di tangan dulu. Kalau sampean ada pacarnya di depannya ya nggak bisa sampean ambil utuh. Hina, tahu ya? Yang dilukis-lukis dulu. Kalau sampean nanti calonnya ke terapi, enggak, tapi bisa. Enggak menghalangi. Nanti kan dibuang apanya itu, pacarnya itu kan tinggal warnanya saja. Intinya apa-apa yang cair itu tidak menghalangi air ya. Kalau hina itu masih ada pacarnya harus dibersihkan dulu ya. Masih ada apanya itu, bubuknya itu loh, dibersihkan dulu. Makanya disunahkan sebelum berwudu itu apa aja? Sunnah sebelum berwudu apa aja? Cuci tangan, cuci muka, boleh. Cuci muka, cuci tangan, kumur. Terus apa lagi? Menghirup, bukan dimasukkan ya. Jadi air itu bukan, orang-orang itu kadang ambil air terus dimasukkan, dihirup. Nanti praktek. Menghirup namanya istinsak, dihirup gitu ya. Terus dikeluarkan dengan kencang juga, apa namanya? Istisqa apa itu? Istinsyar. Kalau yang ke dalam namanya syak, kalau yang ke dalam namanya sar. Terus basuh kaki, misalkan sampean dari berkebun atau apa, takut ada tanah yang mengering di situ.
Sampean basuh dulu kakinya ya. Oh, mukanya juga. Pokoknya anggota yang mau diwuduin disunahkan dibasuh duluan. Terus wal ilmu bi fardiyatihi, jadi harus tahu fardunya wudu itu, harus tahu ilmunya, harus tahu, harus paham. Jadi caranya niat dengan membasuh muka itu harus berbarengan ya. Kan sudah dijelaskan kemarin. Niatnya di dalam kamar, basuh mukanya di hammam, enggak sah. Wala yattaqidah fardan min furudihi sunnah. Jadi enggak boleh kita itu menyangka fardu itu yang fardu itu dianggap sunnah, itu enggak boleh. Tapi kalau sebaliknya boleh. Apa maksudnya sebaliknya? Sunnah dianggap fardu. Misalkan sampean berkeyakinan bahwa membasuh tangan itu sunnah, enggak sah wudunya. Makanya harus tahu ilmunya. Fardu wudu itu harus tahu. Ada 6 itu harus tahu ya. Kalau sebaliknya, membasuh kuping dianggap fardu, sah enggak? Sah. Wal ma'ut tahur, dan juga airnya harus suci dan menyucikan, sudah dibahas kemarin ya. Wa duhulul waqti, nah ini bagi perempuan terutama. Jadi berwuduknya itu harus pas waktu sholat, waktu duhur misalkan. Kenapa? Ada penyakit. Apa contohnya? Istihadah, darah penyakit. Makanya anak-anak asrama putri itu yang sampai 1 bulan nggak pernah ke masjid, berarti itu istihadah ya. Haid itu normalnya 6 sampai 8 hari, maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari itu istihadah ya. Berarti kalau enggak plus selama 1 bulan ke masjid, berarti lagi istihadah. Kita harus husnudzon ya. Husnudzon. Enggak boleh suudzon, enggak boleh. Nanti tak buat murabbi. Ustadzah Wanda nanti yang jadi murabbi. Dicek itu teman Anda itu. Wal muwallatu lidaimil hadas. Jadi berturut-turut selalu berhadas. Itu kalau bahasa Inggrisnya cercer ya. Bahasa Inggrisnya cercer. Apa itu? Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya apa? Beser, bukan? Bukan. Pipis ya. Itu enggak. Harus dianu nanti ya. Kalau laki-laki harus dikasih pempes. Jangan dikasih ya. Pembalut ya, beda ya. Nanti sampean kasih pembalut. Enggak boleh dikasih. Jadi sudah jelas ada 10 hal yang menjadi syarat sahnya wudu. Nah, jadi kita harus masuk ke sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya wudu di antaranya tadi membasuh tangan. Jangan lupa diawali dengan bismillah. Hal yang penting,
pekerjaan yang penting harus diawali dengan bismillah biar dapat barokah ya. Terus membasuh anggota wudhu, takut ada hal penghalang yang mengering, misalkan sampean dari kuburan, misalkan mengantarkan jenazah, terus takutnya ada tanah yang nempel ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Membasuh tangan, membasuh kaki, misalkan sampai dari sawah ya. Dibersihkan dulu itu tanah-tanah itu biar tidak jadi penghalang nyampainya air ke kulit. Terus juga kayak tadi, kayak hina itu, kayak pacar itu dibersihkan dulu biar tidak merubah air ya. Ma yughayyirul ma, biar apa-apa yang bisa merubah air itu dihilangkan dulu ya. Misalkan sampai habis make up ya, Mas Friendly misalkan make upan ya, tebel, harus dibersihkan dulu ya biar tidak jadi penghalang. Terus hal yang sunnah di dalam wudhu, mentiga kalikan basuhan ya. Wajibnya cukup satu kali basuhan saja. Disunahkan sampai tiga kali. Terus jangan lupa berdoa. Hafal enggak doanya ini? Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Allahumma. Hafal Mas? Penting kan sah Pak wudhunya Pak. Syahadat ya, syahadat. Habis itu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah golongkan saya ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, golongkan saya ya Allah ke dalam golongan orang yang selalu suka bersuci. Terus waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan saya dalam golongan orang-orang yang soleh. Paham ya? Jadi sangat fatal kalau sampai nggak paham tentang furud dan surut, ini fatal. Kenapa? Haram. Sampean sholatnya juga nggak sah, megang Quran juga haram, hajinya juga nggak sah nanti. Terus apa lagi? Umrohnya juga. Kalau nggak tahu furud dan surutnya. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya, ini tentang yang membatalkan wudu. Minggu depan aja ya, hari Rabu. Sekarang kan waktunya olahraga ya. Olahraga. Udah paham? Jadi furud sama surut harus betul-betul dihadirkan tatkala kita mau berwudu. Sunnahnya juga dibasuh dulu anggota badannya, anggota wudunya dibasuh dulu, takut ada penghalang di situ. Betul-betul bersih. Sunnah-sunnahnya berkumur-kumur atau bersiwak, sikat gigi. Mandi bagus. Tadi kan mandi sampean ya jam 3 ya. Mandi basah atau mandi apa itu?
gosok gigi atau bersiwak ya. Terus menghirup air. Nanti praktek ya. Menghirup air itu seperti apa? Apa persis menghirup udara, Pak? Ya enggak. Menghirup air. Kalau menghirup udara sampai masuk paru-paru ya. Mati sampai nanti kalau masuk paru-paru. Itu namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan air istinsar. Harus paham biar agak gaul namanya. Sampean kan milenial. Terus sudah airnya juga paham sampean kemarin yang suci mensucikan. Nah, saya tanya lagi, air misalkan sampean itu menyangka ada air, misalkan ada air, menyangka air itu bernajis, kan najis, itu juga nggak sah ya, nggak boleh bersangka-sangka, nggak boleh. Wah, air ini kayaknya nih najis, ini berubah ini najis. Misalkan sampean air yang satu kolah itu, yang dua kolah itu sampean kasih minyak kembang mawar gitu kan, dan sampai baunya berubah gitu. Terus sama sampean dikasih apa lagi, gula, sampai rasanya juga berubah. Suci tapi tidak menyucikan. Sampean kenapa Pak kok dikasih gula? Iya, karena mandi kembang ya, biar harum dan biar manis. Berarti sampean nggak laku-laku namanya. Ya itu ya. Terus berdoa ya, berdoa jangan lupa setelah berwudu sampean berdoa menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.